Ala gua Gunca. rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah Aku lari dari kenyataan ini. Karena ada bang nak murah-murah sari lo mencari apa nak mencari partner untuk untuk ladang nak. Karena adik tiu awal-awal memulai ladang di belakang. bahasa Indonesia, Mam? Bahasa Minang lah wak lu. Tidak bisa lari ke Indonesia. Ada Tidak agak payah ke Indonesia waktu. Campur-campur aja lah. Terkena deh bang kan agak susah, lumayan susah juga kan kita nyari partner kalau untuk bisnis seperti yang sedang kita garap ini kan. Kita ngarap bisnis ladang ini. Iya kan bidang pertanian ya, bisnis ladang, bidang pertanian ya. Masih ingat nggak waktu itu? Awal-awal dia semangat kan, masih ingat nggak? Oh iya. Awal-awal dia semangat, tapi ujung makin hilang semangatnya. Ya, makin lama makin hilang kan semangatnya ya. Itu yang sebenarnya kita sayangkan kalau dalam bisnis kan. Iya. Anget-anget cit ayam ya. Iya, anget-anget cirit ayam. Cirit ayam. Jadi dalam perjalanan ini kan kita lihat sebenarnya yang penting itu terutama di bidang pertanian ya. Yang penting dicangkul aja dulu ya. Ya, dicangkul aja, digarap aja dulu. Digarap aja dulu sedikit-sedikit. Kan ya dan ansur-ansur kan. Karena kalau misalnya kita mikirin semuanya, mikirin harus digarap semua, jadi otomatis kan kita mikir modalnya berapa, iya kan? Enggak selesai jadinya. Nggak mulai-mulai kan? Nggak mulai-mulai. Tapi kalau seandainya kita mulai sedikit-sedikit dulu, agak minimal 10 meter ya. 10 meter per minggu pun jadi. Iya, penting dia mulai kan, penting dia mulai. Dan kalau udah mulai dalam perjalanan kan kita lihat ada aja jalannya kan. Ya. Menurut Pak Tio, mana Pak Tio yang lebih condong? Orang yang punya semangat daripada sekedar punya modal? Dicondong ke orang yang punya semangat. Iya, benar ya. Karena kita lihat pada akhirnya modal itu datang aja kan. Modal itu datang sendirinya. Kalau nggak ada semangat percuma kalau punya modal. Iya, nggak ada semangat datang sekali datang enggak ya kan. Dulu awal-awal kita kan sekitar sebulan awal ya. Sebulan awal kadang masuk, kadang enggak kan, kadang masuk, kadang enggak. Jadi dalam perjalanan kita lihat waktu itu ada kemungkinan akan berantakan ini kan, pertanian yang mau kita bangun. Kita ambil sikap kita kerjain berdua ya. Kita kerjain berdua biar selamat ya. Alhamdulillah akhirnya walaupun kecil sudah tanamannya sudah terisi semua, bahkan udah ada yang panen, tambah ikannya sudah ada, bahkan udah yang dari isi dan bahkan udah mau panen ya tambah ikannya. Jadi kita dapat menarik kesimpulan ya, dalam bisnis terutama pertanian ini kalau misalnya kita nggak punya modal besar, yang pertama itu cari teman yang punya lahan ya. Iya, cari teman yang punya lahan. Teman yang punya lahan. Yang kedua, kalau si punya lahan itu dia sibuk, berarti cari partner yang mau menggarap. Ya, cari partner yang mau menggarap. Minimal seperti kita kan 1 kali seminggu ya. Iya, 1 kali seminggu. 1 kali seminggu kita cuma ke ladang ya. Yang ketiga itu ya namanya berladang berarti kan ada prosesnya. Seperti yang kita jalani di sini. 3 bulan pertama yang penting kita berhasil dulu nanamnya. 3 bulan kedua kita baru fokus market dulu, baru tanamannya. Jadi marketnya kita cari dulu kan, marketnya baru tanamannya. Yang ketiga nanti 3 bulan yang ketiga kita coba pekerjakan orang lagi kan. Iya, kita coba pekerjakan orang.
keempat baru kita uji full orang yang mengerjakan semuanya tanpa kita terjun ke dalam ya. Karena sepertinya kan tidak hanya di bisnis pertanian, tidak ada yang langsung instan ya Pak Tio ya. Ya tidak ada yang langsung instan loh. Berak aja buka celana dulu. Eh, apa yang Pak Tio ini impikan ketika terjun di bisnis pertanian ini? Ya paling itu sih, kita punya lahan tapi kita nggak terjun langsung ke lapangan. Artinya kita jadi pengusahanya. Ya kita di pengusahanya. Kita Kedua, petani, tapi kan kita nggak kotor. ada ya petani tapi nggak Ada. ada ya juragan-juragan ya. Juragan-juragan. Karena apa saja yang ditanam? Sekarang ada terong, cabai rawit setan, sama bawang prei. Sawi juga ada. Sawi juga ada. Ini pangsit hijau. Oh ini pangsit hijau di belakang kita ya. Pangsit hijau ini rencananya buat metode tumpang sari kita, persiapan metode tumpang sari. Persiapan metode tumpang sari. Iya. Nah itu dia teman-teman ya. Dari obrolan kita yang sedikit tadi dapat kita ambil kesimpulan dari kami di Juragan Ladang untuk memulai bisnis apapun ya sebenarnya jangan terlalu fokus dalam memikirkan modal dulu ya Pak Tia. Jangan terlalu fokus karena modal itu tidak hanya berbentuk uang kan, relasi juga modal, pertemanan juga modal. Yang pertama, yang kedua hati-hati dalam memilih partner ya. Iya. Karena kami hampir KO loh. Hati-hati dalam memilih partner. Yang ketiga, kalau di ini mulai aja dulu. Ya mulai aja dulu. Yes. Intinya mulai aja. Mulai aja dulu sedikit-sedikit ya, Pak Tio. Mulai aja dulu sedikit-sedikit. Ya berapa inilah. Paling kalau mulai bibit berapa lah ya kan paling 25 ribuan udah banyak dapat kan. Udah banyak dapat 25 ribuan. Memang kalau kita di sini kita semai dulu kan. Ya kita semai dulu karena memang kita menghemat biayanya. Kita semai dulu, kita nggak beli jadi. Jadi itu dia teman-teman ya, kita ulangi lagi ya. Buat teman-teman yang mau dari kami ya yang mau mulai bisnis di bidang pertanian, tentu harus punya lahannya. Kalau nggak ada lahan berarti cari kerja sama lahan. Biasanya pembagiannya berapa Pak Tio kalau kerja sama lahan? Biasanya itu bagi 3. Bagi 3 berapa? Bagi 3. Kalau yang biasanya sih ya, biasanya nih buat yang punya lahan 30%, ya. Buat yang garap 30%, 40%-nya lagi buat modal awal lagi. Nah, itu dia teman-teman. Kalau kita nggak punya lahan, kita bisa kerjasama dengan lahan orang ya. Lahan orang, cara aturan mainnya 30%-nya hasil untuk yang punya lahan, 30%-nya lagi untuk kita yang menggarap, dan 40%-nya untuk modal awal lagi kan, modal awal lagi. Ya modal awal lagi. Nah, banyak itu loh teman-teman yang bisa diajak kerjasama. Dan kedua, berapapun lahannya, kalau misalnya kita punya lahan, berapapun lahannya, mulai aja dulu. Karena seperti kami di Juragan Ladang, alhamdulillah sudah banyak nih masuk kerjasama. Cuman kami yang belum berani kan, Ya, karena bukan sih. Nah, itu ya juga, karena kita mau mengurangi resiko ya, mengurangi resikonya, biar kita matang dulu di kitanya. Terus yang ketiga, ini yang paling penting teman-teman ya, pandai-pandai atau pintar-pintar membedakan mana yang wilayah pertemanan dan mana yang wilayah profesional ya. Karena bisnis kan bukan untuk main-main ya. Mungkin itu dari kami di Juragan Ladang bersama saya Hafid dan rekan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.